Apa betul sih pawang hujan itu beneran apa enggak sih bisa mengendalikan hujan? Untuk orang yang betul-betul paham, mengerti, ya pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Ini kita pakai logika saja, nggak usah pakai yang non logika ya. Jangan selalu kemudian pawang hujan selalu dikait-kaitkan dengan ilmu, dikait-kaitkan dengan ilmu gaib misalkan, menggunakan makhluk halus untuk memindah hujan dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu jauh ke sana. Makanya kalau teman-teman mau mempelajari ini, mau memahami ini, teman-teman akan bisa menjadi pawang hujan dengan mudah. Ya, tapi tentunya kembali lagi, gampang tapi susah, susah tapi gampang. Yang penting dipelajari dulu saja ya. Dengan memahami, mengerti, ya tidak ada yang sulit. Hujan sering dianggap sebagai berkah, Mas, sebagai rahmat dalam banyak budaya termasuk dalam ajaran Islam. Tentu hujan ini memberikan kehidupan bagi tumbuhan dan hewan ya, serta menjaga ketersediaan air bagi manusia. Apa benar, Mas Wahyu, anggapan orang-orang bahwa hujan itu yang turun dari langit itu Allah yang menurunkan, Mas? Tuhan yang menurunkan hujan ya, begitu. Tuhan yang menurunkan hujan. Ya enggak lah. Jadi gini, ini menurut saya tapi pasti nanti pro kontra nanti ya, pasti pro kontra macam-macam. Ini hanya kita ya menambah pengetahuan atau wawasan saja tentang hujan ya. Memang kalau kita bicara hidup, ini adalah tentang Tuhan begitu. Artinya Tuhan ini merupakan sumber daripada segala sumber kehidupan yang ada di jagat raya ini, termasuk yang ada di dalam diri kita. Ini sudah apa ya, saklek Mas, sudah paten. Nah kemudian kita berkeyakinan dan beriman bahwa alam semesta ini, apa yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan. Itu kan sebatas atas dasar keyakinan dan keimanan karena kita hidup. Kalau kita tidak hidup, kita tidak akan bisa menyaksikan, tidak akan bisa menikmati, menilai apa yang ada di jagat raya ini. Sehingga kita tidak bisa menggunakan pola pikir kita, hati kita untuk menilai, untuk merasakan, untuk menikmati semua ini. Kan begitu. Nah kemudian, kalau dikatakan hujan ini sebagai rahmat, hujan ini sebagai berkah, secara keseluruhan, kalau kita mau berkesadaran di dalam kehidupan ini, tentu itu benar. Karena apa? Karena tentu ini merupakan bagian daripada keberlangsungan hidup. Artinya hujan ini adalah kodrat daripada hukum alam. Kenapa kok demikian? Kalau hujan itu dikatakan berkah, dikatakan sebagai rahmat, ya, untuk keberlangsungan hidup di jagat raya ini secara keseluruhan, itu betul, benar adanya. Nggak bisa dibantah. Karena apa? Ada tumbuhan, ada hewan, binatang, dan lain sebagainya. Bahkan ada tempat-tempat yang mungkin membutuhkan air ya, yang nggak ada sungai dan mengandalkan hujan. Nah, tetapi kalau kita mau mencoba untuk mempelajarinya, bukankah ada juga orang-orang atau daerah-daerah tertentu yang mungkin juga tidak membutuhkan hujan? Contoh, dikala mereka ini lagi kena musibah banjir, longsor karena curah hujan yang tinggi, pasti berharapnya jangan sampai turun hujan. Betul enggak? Betul. Sama halnya kalau dibalik dengan daerah-daerah yang kekeringan, pasti membutuhkan hujan. Betul enggak? Betul. Nah, ini kalau kita mau berkesadaran, artinya ada yang membutuhkan, ada yang tidak. Disinilah kita berkesadaran bahwa, oh ya ini sebagai wujud hukum alam, sebagai wujud kodrat alam ini tadi. Bahwa ya hujan itu bagian daripada kebutuhan keberlangsungan hidup secara keseluruhan. Terlepas ada yang membutuhkan, ada yang berharap hujan, ada yang berharap tidak hujan. Nah ini kan kita juga harus mempelajari itu Mas, supaya kita ngerti gitu. Ya. Sehingga kalau kemudian ini dikaitkan bahwa seolah-olah bahwa hujan ini adalah turun dari langit, Tuhan yang mengendalikan hujan begitu. Tuhan yang menurunkan hujan. Nah ini pemahaman atau pengertian yang menurut saya secara pribadi kurang tepat. Ya, karena apa? Harusnya Tuhan mengerti. Tuhan maha segala-galanya. Masa ia nggak tahu, oh yang ini
lagi kena musibah, lagi longsor begitu, terus masih saja dikasih hujan misalkan, sedangkan di tempat lain ada daerah yang kekeringan, bahkan sangat kering sekali, bahkan sampai untuk kebutuhan hidup, untuk minum, untuk lain-lain ini tidak turun hujan. Nah ini tentu kan jadi salah kaprah Tuhan kita. Ya, disinilah kita dituntut untuk selain berkesadaran, kita ini harus menggunakan akal sehat pikiran kita gitu dengan baik gitu, Mas. Ya juga sih ya, kenapa kok Tuhan membiarkan daerah yang kekeringan ya? Kenapa nggak diturunkan hujan saja di situ? Ya makanya kan ada banyak daerah yang sudah sering banjir, kena longsor, tapi masih hujan terus misalkan. Ya. Masa iya Tuhan menurunkan hujan di situ? Tentu itu kan jadi musibah. Bukan ujian lagi ya itu ya? Ya bukan. Nah gini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak ngurusi tentang hujan begitu. Ya terserahlah, ada yang pro kontra monggo, tapi kita belajar berpikir agak kritis sedikit lah. Agak bukan ini ya, bukan keminter ya, tapi agak sedikit kita gunakan cara berpikir kita secara ilmiah begitu. Hujan ini kan berasal dari penguapan air yang ada di bumi, kurang lebih begitu. Saya bukan ahlinya ya, tapi gambaran secara sederhananya begitu. Jadi air yang ada di bumi ini, baik di danau, di sungai, di laut, itu menguap, Mas. Ya, menguap melalui proses naik ke atas, ya, membentuk sebuah gumpalan padat, ya, di mana gumpalan ini kalau nanti sudah padat banget, artinya sudah mencapai kepadatan tertentu, sehingga gumpalan awan ini tadi akan mencair, Mas ya. Nah, mencair ini turun inilah, maka menjadi yang disebut hujan ini tadi, Mas. Makanya di setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Nah ini kan bagian daripada hukum alam begitu, ya. Jadi ada hal-hal yang semua memang ya sudah menjadi ketentuan daripada hukum alam itu sendiri. Jangan selalu dikait-kaitkan semuanya dengan Tuhan begitu maksud saya. Cara berpikirnya gitu. Biarpun kalau ada yang bilang kalau kamu nggak ada Tuhan memangnya kamu bisa hidup begitu. Iya saya tahu. Tapi kalaupun ada Tuhan, coba nggak ada Bapak dan Ibu kita. Apakah bisa terwujud wadah kehidupan ini? Kan tidak bisa. Artinya kita harus mempelajarinya secara lebih dalam, lebih luas lagi tentang kehidupan ini gitu loh, Mas. Artinya hujan ini memang hukum alam ya, Mas ya. Terjadi karena proses alami ya, dari alam, dari air yang ada di daratan, kemudian naik, menguap ya, menjadi awan, kemudian mencair jadi hujan. Gitu tentunya ya. Begitu, Mas. Ya. Kemudian juga hujan mungkin bisa dibuat juga ya di zaman modern sekarang. Ada hujan buatan, kemudian bisa diprediksi juga, Mas Wahyu. Menggunakan alat ya? Iya, misal besok akan terjadi hujan. Bahkan 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan sudah bisa diprediksi, Mas Wahyu. Ya mungkin juga hujan ini bisa dikendalikan, Mas Wahyu. Kita banyak lah ya di sekitar kita ketika ada hajatan, mungkin banyak sekali orang yang menyuruh pawang hujan untuk mengendalikan itu, dan memang beneran terjadi. Bahkan nggak hanya di hari itu saja, Mas, bisa request 3 hari, Mas. Apakah hujan memang bisa dikendalikan seperti itu, Mas? Ya tentunya sangat bisa lah, ya sangat bisa. BMKG saja dengan menggunakan kecanggihan alat, ya dengan kepandaiannya SDM saat ini bisa memprediksi, biarpun mungkin tidak bisa detail sekali lagi karena faktor alam, ya. Nah tetapi bisa dipelajari sehingga tahu besok cerah atau besok hujan atau besok hanya berawan dan lain sebagainya ya, karena memang bisa dipelajari semua, Mas ya. Hidup ini bisa dipelajari ya. Nah termasuk juga tentang hujan buatan dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang pengendalian hujan misalkan ya, termasuk katanya Mas Yahya tadi ada pawang hujan. Apa betul sih pawang hujan itu beneran apa enggak sih bisa mengendalikan hujan? Untuk orang yang betul-betul paham, mengerti, ya pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Ini kita pakai logika saja, nggak usah pakai yang non logika ya. Jangan selalu kemudian pawang hujan selalu dikait-kaitkan dengan ilmu, dikait-kaitkan dengan ilmu gaib misalkan, menggunakan makhluk halus untuk memindah hujan dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu jauh ke sana. Makanya kalau teman-teman mau mempelajari ini, mau memahami ini, teman-teman akan bisa menjadi pawang hujan dengan mudah. Ya, tapi tentunya kembali lagi,
gampang tapi susah, susah tapi gampang. Yang penting dipelajari dulu saja ya. Dengan memahami, mengerti, ya tidak ada yang sulit. Saya kasih pengertian begini. Hujan itu kan bermula atau berasal dari penguapan air yang ada di darat ini. Ya, menguap, naik menjadi gumpalan awan, lalu menjadi gumpalan awan yang semakin padat. Kalau sudah di titik berat yang tertentu, dia akan turun mencair menjadi air hujan. Secara logika berarti yang mempengaruhi hujan itu bisa turun atau tidak, itu kira-kira apa unsurnya? Ya, angin dan air, Mas Wahyu. Ya, tepat. Angin dan air. Kan begitu. Makanya ketika sudah terjadi mendung, terus kemudian terkena angin, maka mendung ini bisa jadi dia akan pecah ya ke segala arah atau bahkan berpindah sehingga tidak jadi turun hujan di sini. Bisa jadi turun hujan di tempat lain. Itu yang membuat di sini hujan, di tempat yang lain kadang nggak hujan dan lain sebagainya. Nah, ini karena gumpalan awan yang ada di atas ini terurai, pecah oleh apa? Oleh angin. Logikanya adalah kalau kita memahami ya unsur air dan unsur angin atau unsur udara yang ada di dalam diri kita, karena yang ada di dalam diri kita ini sama dengan apa yang ada di alam semesta. 4 unsur, air, api, udara, dan tanah. 4 unsur ini ada di dalam diri kita. Demikian juga 4 unsur ini ada di alam semesta. Kalau kita mampu mengendalikan unsur yang ada di dalam diri kita, secara otomatis kita juga akan mampu mengendalikan unsur yang ada di alam semesta. Salah satunya ya tentang air dan udara. Jadi kalau untuk pawang hujan yang sudah paham, dia akan mampu mengendalikan itu. Mengendalikan unsur air dan unsur angin atau udara yang ada di dalam dirinya. Untuk mengendalikan unsur air dan unsur angin yang ada di alam semesta itu. Tentu dengan kekuatan apa? Ya kekuatan keyakinan atau keimanan. Tidak ada yang lain. Cuman ini dibumbui macam-macam, pakai mantra. Ini kan bagian daripada, ya sama kayak kita doa itu loh mas. Doa itu kan kalau dianggap mantra, ya mantra doa itu. Betul enggak? Ya. Nah, puisi, lagu, tapi kalau kita mampu memaknainya sehingga kita ngerti hakikat daripada apa yang kita sampaikan itu, ya akan terjadi gitu loh. Jadi ini yang kadang teman-teman nggak mau mempelajari, dianggapnya ini hal yang nggak masuk akal, ini hal yang dianggapnya berhubungan dengan hal-hal gaib, misalkan hal-hal mistis. Nah, salahnya karena kita nggak mau mempelajari semuanya dengan logika dulu. Jadi kalau mau jadi pawang hujan ini sedikit resep saja ya, pahami itu tadi. Maka kalau kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, tentunya mengendalikan unsur daripada pikiran atau manusiawi kita, dan mengendalikan apa yang ada di dalam batin kita. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa. Yang penting kita paham dulu. Ya, ini mungkin mudah untuk didengarkan, tapi sulit untuk dijalankan ya mas saya. Ya, yang jelas saya tidak sepil terlalu dalam. Ya, intinya tidak ada yang tidak bisa. Kalau orang dulu ada istilah Sabto Pandito Ratu, artinya apa yang kita ucapkan itu ya pasti terjadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang terjadi terjadilah. Itu kekuatannya ada di keimanan kita.